37 pasangan anak SMP, maaf, pesta seks di hotel. Petugas temukan barang bukti. Astagfirullahalazim. Yang aku bingung kok bisa ya masuk ke hotelnya itu loh, anak-anak kecil ini kok dibolehkan. Tapi kita tidak akan membahas mengenai hotelnya. Yang mau aku bahas adalah apakah ini berkaitan dengan kesabaran orang tua juga karena mungkin terlalu keras ke anaknya atau seperti apa ya? Masalahnya kan gini, kadang sebagai orang tua aku serba salah Ustadz Maulana. Kalau nggak keras ke anak nanti pergaulannya jadi rusak, mungkin seperti artikel tersebut. Tapi kalau keras nanti dibilangnya zolim ke anak gitu. Nah pertanyaannya gimana nih cara orang tua itu agar dapat bersikap keras tapi tidak berbuat zolim terhadap anak. Aku mohon penjelasannya Ustadz karena bakal jadi pelajaran banget buat aku Ustadz Maulana. Silakan. Izin Ustaz Sam, izin Ustaz Asipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena yang namanya orang tua tidak boleh berhenti untuk belajar. Apalagi dalam hal mendidik anak kita tidak boleh bermasa bodoh. Karena dalam hal anak ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Sekali lagi, mendidik anak. Untuk memberikan mungkin pembelajaran bisa diwakilkan orang lain. Tapi penanggung jawab tetap orang tua. Dalam hal ini bagus pertanyaannya Mas Sony. Gimana nih sebagai orang tua kita mau mendidiknya secara keras juga jatuhnya jangan sampai terjadi kezoliman. Takut kita tidak terlalu artinya Keras. tidak terlalu keras. Tahu-tahu dia kebablasan seperti tadi. Nah sebenarnya ada teknik sebenarnya berlaku keras tanpa zolim. Yakni namanya tegas. Keras tanpa zolim namanya tegas. Bagaimana cara menerapkan ketegasan ini? Yang pertama, terapkan aturan. Inilah sebenarnya anak-anak diberikan aturan dalam rumah tangga. Buat aturan. Aturannya agama harus diperkenalkan. Aturan lingkungan harus diperkenalkan. Aturannya apa? Aturannya negara harus diperkenalkan. Kemudian yang paling penting adalah aturan tentang agama, kehidupan di dunia ini. Nah buat kita semua, cara menerapkan ini, lakukan pembiasaan. Makanya sosok orang tua memberikan keteladanan. Dan sampaikan mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka sebelum jatuh kewajiban itu padanya. Nah itu, jadi sholat, nah ikutkan. Jadi ajarkan sholat sebelum dapat perintah sholat. Nah ibaratnya apa? Supaya dia tidak akan meninggalkan kewajibannya. Jadi sampai beritahukan norma-norma, adab-adab. Dalam itu, dalam hal apa? Kedekatan kita terhadap anak-anak kita. Mungkin kita lihat dulu posisi anak itu sesuai dengan ukuran usianya. 1 sampai 7 itu adalah bagaikan raja dan ratu. Bagaimana kita aduh sayang. Tapi ketika sudah menganjak umur 7 sampai 14, maka disinilah kedekatan kita sudah menerapkan yang namanya kedisiplinan, aturan. Karena ibaratnya bagaikan di penjara oleh aturan itu. Sehingga ketika dia di usia 14 tahun sampai 21 tahun itu jadi kayak sahabat. Selanjutnya dia bisa berjalan sendiri. Inilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih supaya bisa tegas, supaya tidak berbuat zalim terhadap anak. Inilah pentingnya memperkenalkan ilmu agama. Sekali lagi, memperkenalkan ilmu agama. Ilmu agama itu diperkenalkan dengan pembiasaan. Ilmu agama itu diterapkan dengan apa? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Ini tidak boleh loh ini. Secara pelan-pelan saja. Jadi enaknya itu, makanya 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Jadi bentuk cerita itu mewarnai kehidupan kita. Ada cerita tentang ini, cerita maling kundang mengajarkan kita supaya kita tidak berdosa sama orang tua. Entah itu benar tidaknya terserah. Yang jelas kisah maling kundang mengajarkan kita supaya jangan sampai durhaka sama orang tua. Masya Allah, berarti disiplin sejak dini sama anak itu gak apa-apa ya Ustadz Maulana? Gak apa-apa, tapi dengan al cerita. Ada loh kisahnya seperti ini, apalagi kisah-kisah Nabi, kisah sahabat. Baik Ustadz Maulana, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih sudah mengajarkan aku mungkin untuk jamaah yang di rumah juga supaya kita konsisten, disiplin kepada anak sejak usia dini. Belajar agama sejak usia dini
ini mungkin nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, tapi tegas terhadap anak. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Maulana. Baik jamaah, sekarang kita akan masuk